Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di malam hari bulan Ramadan, yakni ibadah salat sunnah, tarawih dan witir. Kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara serta anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan ceramah dengan judul yang sangat panjang dan sulit tadi itu ya. Tidak tahu apa tadi judulnya, saking panjangnya ya. Tapi kurang lebih adalah bagaimana kita bisa menyiapkan aset di akhirat, investasi di akhirat, tabungan di akhirat dengan mempersiapkan anak-anak kita itu dengan berpuasa sejak dini. Izinkan saya untuk mengawali ceramah ini dengan bertanya kepada bapak dan ibu-ibu semuanya. Kira-kira kita ini senang enggak kalau punya aset, punya tabungan, punya investasi yang banyak? Ibu-ibu senang enggak, Bu? Senang ya. Ya, setiap orang kalau ditanya kepengin punya aset, investasi, tabungan, apa tidak pasti kepengin. Banyak lebih kepengin lagi. Lebih-lebih kalau itu aset untuk kehidupan akhirat kita, tabungan untuk kehidupan akhirat kita. Nah, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberi kiat untuk bisa memiliki aset atau tabungan atau investasi di akhirat itu dengan berbagai macam cara. Ya, caranya yang secara umum pasti adalah dengan amal soleh, dengan ibadah. Tapi yang kita ketahui bahwa yang namanya amal soleh atau ibadah itu ada yang pahalanya itu putus ketika kita itu wafat. Tapi ada amal ibadah yang pahalanya itu terus mengalir sampai nanti ketika kita wafat, sampai di akhirat pahalanya masih mengalir terus. Artinya investasi tidak pernah putus-putus, tabungan itu terus mengalir terus. Nah, apa itu? Saya kira kita semua sudah tahu semua ya, bahwa amal yang tidak terputus pahalanya ketika kita wafat sekalipun itu adalah yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang saleh. Selain tiga hal itu putus. Sholat, begitu kita sudah selesai sholat, wafat, putus pahalanya. Haji, putus pahalanya. Ya. Tapi sekali lagi, untuk
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh itu pahalanya terus mengalir, tidak pernah putus sampai ketika kita nanti sudah wafat sekalipun. Nah, malam ini saya akan fokus pada satu amal saja yang akan senantiasa mengalirkan pahala kepada kita, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak lain adalah anak yang mau mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kita ini kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah dengan tidak mensyirikatkan Allah sama sekali dengan yang lain, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita ini bisa menjadi orang yang beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sungguh-sungguh dan juga berbakti kepada kedua orang tua, itu insya Allah kita sudah termasuk sebagai anak yang soleh. Nah, lagi-lagi kalau kita semua ditanya, kepengen tidak punya anak yang soleh? Jawabannya pasti kepengen. Ya. Saya kira tidak ada lah orang yang ditanya pengen punya anak yang soleh, lalu jawabannya tidak kepengen itu. Ya. Dan ini memang harus menjadi visi dan misi kita di dalam hidup kita ini. Hidup kita ini ya itu harus memang mempersiapkan generasi yang soleh itu, generasi yang baik itu, bahkan kalau perlu yang lebih baik dari kita. Nah, untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik dari kita, generasi yang soleh tadi itu memang perlu usaha yang sungguh-sungguh ya, dari mulai ketika mencari bibitnya ya, itu ya cari bibit yang baik, berarti harus cari pasangan yang baik. Ketika sudah menikah ya menikahnya dengan cara yang baik, berumah tangga dengan berumah tangga yang baik. Ketika lalu sudah punya anak itu juga dididik dengan cara yang terbaik. Nah, kalau sudah seperti itu insya Allah kita akan bolehlah berharap punya anak yang soleh gitu. Ya. Nah, untuk mendidik supaya anak yang soleh itu ya, banyak sekali caranya. Dulu saya pernah sudah menyampaikan metode di dalam mendidik anak yang soleh itu bagaimana. Ya, kalau kita merujuk kepada pandangan Abdullah Nasih Ulwan ya, dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam itu setidaknya ada 5. Tapi dalam kesempatan ini tidak saya sebut semua, saya hanya menyebut 2 saja. Yang terpenting adalah dengan metode teladan yang pertama, dan yang kedua dengan metode pembiasaan. Jadi anak kita itu harus kita didik dengan cara yang pertama sekali itu memberikan teladan. Mengapa teladan ini penting? Karena anak itu memang dari sononya diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat ingin meniru. Dan yang ditiru yang pertama sekali yang paling dekat dari anak itu yaitu orang tuanya. Kalau orang tuanya itu sholat, ya, insya Allah anaknya pasti ikut sholat. Belum mengerti apapun maksudnya sholat, ketika orang tuanya sholat dia pasti ikut jengkang-jengking. Ya. Kalau anaknya laki-laki pasti ingin kemudian dibelikan peci, dibelikan sarung. Ya. Bapaknya ke masjid pasti ingin ke masjid. Itu sudah pasti itu. Makanya pendidikan yang paling baik itu dengan metode teladan itu. Ya. Dan Rasulullah sudah memberikan contoh yang luar biasa. Rasulullah itu berhasil di dalam berdakwah ya karena metode keteladanan itu. Nah, yang kedua dengan metode pembiasaan. Jadi apa yang sudah kita ajarkan kepada anak itu juga harus
dibiasakan. Ya. Ya. Contoh yang paling konkret yaitu pendidikan sholat itu. Ya, tadi kan saya sebutkan anak yang soleh itu anak yang harus mau berbakti kepada kedua orang tua dan lebih-lebih beribadah kepada Allah. Ibadah yang paling penting itu sholat. Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk memerintahkan anak kita sholat itu sejak umur 7 tahun. Bahkan kalau sampai umur 10 tahun kok belum mau sholat, itu suruh mukul. Boleh dipukul. Ya tentu saja mukulnya jangan mukul pakai kekerasan lalu yang kemudian berakibat sampai sakit fisik, nanti malah jadi urusan polisi nanti ya. Ya pukulan pendidikan. Ya. Itu kan menunjukkan betapa yang namanya sholat itu perlu diajarkan sejak kecil, dididikkan pada anak sejak kecil. Nah, demikian pula puasa. Puasa itu ibadah yang sangat berat ya. Saya kira semua orang ya kalau mau jujur itu puasa itu ya berat lah ya. Wong memang puasa itu melawan kebiasaan kita sehari-hari. Wong biasanya makan bebas, minum bebas kok lalu ndak boleh makan, ndak boleh minum dari mulai imsak sampai maghrib. Itu tidak ringan, itu berat itu. Oleh karena itu perlu dilatih, perlu dibiasakan sejak kecil. Itulah sebabnya maka lagi-lagi anak kita itu di samping tadi memiliki sifat memang maunya itu meniru orang tuanya. Anak-anak kita itu kan ketika kita bangun pasti ikut bangun itu waktu kecil itu. Ikut sahur, ikut berbuka bersama. Ya. Padahal belum tahu maksudnya itu. Nah, itu kita pupuk itu, kita ajari, kita didik, kita biasakan. Ya, berpuasa sejak masih kecil itu. Harapannya apa? Supaya sekali lagi anak-anak kita itu menjadi terbiasa di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Salatnya, puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya. Termasuk sedekah ini anak-anak dibiasakan itu ke masjid itu. Bawakan itu uang seberapapun yang kita punya. Ya, 2.000 lah minimal sekarang ya recehan itu ya. Betul ya, recehan sekarang berapa minimal? 2.000 lembaran itu ya, atau masih ada yang 1.000? Kalau 2.000 kebanyakan ya 1.000 enggak apa-apa. Diajari anak-anak itu untuk ke masjid bawa uang itu sedekah itu. Ya. Syukur banyak ya. Kalau ada yang minta-minta di rumah anak-anak itu ya diajari lah, yang memberikan biar anak-anak. Ya. Insya Allah kalau dengan cara seperti itu anak-anak kita itu terdidik sejak masih kecil, dan kalau yang sejak masih kecil itu dibiasakan terus menerus sampai dia dewasa, sampai dia menjadi manusia dewasa, insya Allah dia menjadi tadi itu yang saya sebut sebagai anak-anak atau keturunan yang soleh, yang itu akan memberikan manfaat bagi kita, karena itu menjadi investasi kita, menjadi aset kita, menjadi tabungan kita di akhirat nanti, yang terus kita bisa harapkan pahalanya sampai kita di akhirat nanti itu. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan ya. Tapi kalau anak kok tidak dididik sejak kecil, kita khawatir ya. Jangan-jangan kemudian karena terbiasa itu ya sampai kapanpun tidak terbiasa, lalu kemudian tidak bisa menjadi orang yang baik di kemudian hari ya, dan kemudian menjadi orang atau anak yang tidak saja soleh, tapi kadang-kadang bahkan anak itu dalam bahasa Al-Quran itu sampai bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari ya kita bersama-sama yang sudah punya anak, kalau tidak punya anak ya mungkin kita yang sudah tua, sudah punya cucu, atau yang belum punya anak, nanti kalau sudah punya anak itu silahkan itu didesain, direncanakan dengan baik ya. Jadikan anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh supaya bisa menjadi investasi kita di akhirat nanti, dan itu tidak lain adalah dengan cara mendidik anak-anak kita sejak masih kecil dengan memberikan teladan yang baik dan
membiasakan anak-anak kita itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.